Imam Nawawi rahimahullah berkata, supaya kita aman dari para pengadu domba ini, kalau kita sebagai pelaku, praktisinya, maka fahami dalil tadi itu, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kita jangan lakukan pelanggaran agama besar. Kalau ada orang yang datang kepada kita dan dia qattat ini, atau namim, pengadu domba ini, kata Imam Nawawi, dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, maka dia misal dikatakan fulan berkata begini tentang kamu, fulan berkata begini tentang kamu, maka dia harus melakukan 6 perkara, kata Imam Nawawi. Kita kalau datang informasi begini, lakukan 6 hal. Yang pertama, tidak membenarkan perkataan karena tukang namimah orang fasik. Kalau ada orang bilang, si fulan begini, si fulan begitu dengan kamu, langsung tolak. Dari awal kita tolak itu. Ya. Bedakan nanti ini teman-teman sekalian dengan seseorang yang sedang ditanya informasi oleh saudaranya muslim. Misal gini, saya pernah kasih contoh itu, kalau ada orang bilang, datang kepada saya tanya, Khalid, anak saya sedang dilamar oleh fulan. Saya tidak kenal. Apa kamu kenal? Kebetulan memang saya kenal. Saya sedang ditanya. Bukan saya yang datang memberikan informasi, enggak, saya yang ditanya. Maka di sini tugas saya menasehati saudara saya muslim. Setahu saya dia tidak sholat, misal. Setahu saya dia pendusta. Setahu saya begini, setahu kita saja. Dan innamal a'malu binniyat, enggak boleh dibumbu-bumbuhin. Tapi kalau Imam Nawawi maksudkan adalah kalau ada orang tidak ada angin, enggak kita nanya, tiba-tiba datang. Sengaja datang ke kantor, sengaja ber rumah. Ngapain nih dari depan pintu? Ada informasi. Ada berita penting kamu harus tahu. Tutup dari awal, nggak perlu. Yang kedua, mencegahnya. Kalau saudara lanjut dia ngomong, cegah dia dari perbuatan tersebut dengan cara menasehati dan menghardik perbuatannya itu. Haram, ini dalilnya, nggak boleh. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Hadis Bukhari kata Nabi SAW. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Benci perbuatannya. Karena ia adalah orang yang wajib dibenci karena Allah. Karena dia telah melakukan perbuatan salah. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Jangan langsung menerima itu, kemudian langsung kita vonis orang itu salah. Belum tentu, harus ditolak. Yang kelima, tidak boleh memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namanya yang didengarkan. Tidak boleh malah, dia akhirnya jadi curiga, akhirnya jadi datang ke rumah orang, kemudian dia mencari tahu informasi. Itu nggak boleh. Nanti ada dosa besar juga kita bahas ya. Saya lupa urutan keberapa, 90 sekian kemungkinan. Itu hukum dosa besar termasuk mengintip rumah orang. Nanti ada bahasan sendiri itu. Yang keenam, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut, sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah dengan mengatakan, fulan telah menyampaikan padaku begini dan begitu. Aku nggak tahu ya, tapi dia cerita. Terus dicerita ke orang lain, sama aja. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Dengan begitu ia juga termasuk tukang namimah. Karena ia telah melakukan hal yang sama. Jadi ini harus hati-hati. Imam Nawawi menyampaikan tentang poin ini, penting untuk digarisbawahi. Kata beliau, kalau menyampaikan informasi yang ditanyakan, kayak tadi ya, atau bisa jadi informasi ini perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang dan memang itu kalau tidak disampaikan akan datang mudarat besar. Seperti misalnya kita lihat pencuri lagi manjat rumah. Tahu ini pencuri. Dari penampilannya, tutup mukanya segala macam. Malam-malam ya. Lalu kita telepon tetangga. Kayaknya ada orang yang mencurigakan di depan. Itu bukan adu domba. Jangan bilang saya nggak usah telepon nanti saya adu domba.
orang sudah mau mencuri. Ya. Atau kita lihat masuk ke toko lagi belanja, depan mata kita ada orang lagi curi barang dimasukin di kantongnya. Nah, saya nggak usah ikut campur, anggap saya nggak lihat, nanti saya adu domba. Nah, itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Kata Imam Nawawi, jika ada kepentingan dalam menyampaikan, ditanyakan atau memang mudaratnya besar kalau didiamkan. Melaporkan pelaku narkotika lah, terorisme lah, apalah kepada pihak yang berwenang, memang itu nggak ada masalah. Nggak masuk dalam hal-hal yang diancamkan di sini. Kata beliau, jika ada kepentingan menyampaikan, maka tidak ada halangan menyampaikannya. Misal, jika ia menyampaikan kepada seseorang bahwa ada orang ingin mencelakakannya, atau keluarganya, atau hartanya. Nah, kalau tidak mudaratnya besar, maka itu tidak ada masalah.